Saudara-saudara senang memuji Tuhan, amin. Saya tahu bahwa di minggu-minggu yang lalu, saudara diajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Betapa pentingnya pujian, betapa pentingnya di saat kita menyembah Tuhan. Dan tadi ketika saya duduk di depan ya, dan saya merasakan bahwa pengajaran atau spirit yang diberikan oleh para pemimpin, ibu gembala ya, wakil gembala semua yang mengajarkan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nyampe rupanya ya. Karena di saat memuji Tuhan ya, terima kasih tim Praise and Worship ya, saya juga seorang pemuji, penyembah. Saya pun merasakan bahwa sungguh ada sesuatu yang menyentuh, masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam roh saya. Dan saya percaya bahwa ketika pujian, penyembahan, bukan saja hanya kita nyanyikan karena kita hafal, tetapi karena ada satu pengertian yang mendalam, ada satu penghayatan yang kita mengerti, kita tahu, itu hasilnya itu berbeda. Bisa ada kesembuhan, powerful sekali. Nanti kita akan melihat, saya pun akan bicara soal worship, soal pujian, soal penyembahan. Tetapi saya bersyukur bahwa saudara semua di dalam ruangan ini, juga mungkin yang mengikuti secara online, bisa menikmati, bisa punya hati yang memuji Tuhan. Pernah satu saat di gereja kami, yang kebetulan waktu itu saya pegang dewasa muda, saya dari GPD Elohim Sidoarjo. Lalu kemudian kami bikin satu camp bersama dengan Om Kris Manusama, ya, seorang pengkhotbah, seorang pemuji, penyembah. Dan suatu saat pagi-pagi saya pegang gitar, kita doa pagi seperti biasanya di camp-camp. Lalu kemudian yang harusnya doa pagi itu hanya sekitar setengah jam, ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Kita menyembah dengan bebas, worship dengan bebas, sampai baru selesai dari jam setengah 6 pagi sampai jam 9 pagi. Dan cukup lama ya, cukup lama kita menikmati, nggak sadar. Dan setelah itu kemudian ditanya, apa sih yang sebetulnya terjadi? Dan satu-satu mereka bersaksi bahwa di suasana itu mereka mendengar seperti pohon-pohon itu bergesekan, kan ada angin ya di suasana camp itu di Pacet, ya, pohon bergesekan itu seperti menyanyi. Terus ada di depan kami itu ada satu sungai kecil, itu gemericik sungai itu seperti menyanyi. Dan bukankah firman Tuhan bilang bahwa kalau kita gak memuji Tuhan, Tuhan pakai alam itu untuk memuji Tuhan. Semua itu memuji Tuhan. Semua harus memuji Tuhan. Saudara, biarlah hari ini pun kita bukan saja hafal, bukan saja tahu memuji Tuhan itu baik dan berguna, tetapi kita pun merasakan dampak dari worship tadi. Praise and worship, pujian penyembahan. Amin. Saya rindu tadi Mia nyanyi di awal itu, ku mau memujimu. Kita nyanyi sekali lagi ya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau yes. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu. Mari semua kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, sekali lagi katakan, ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu ku mau menyembah. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan,
jiwa kami, hati kami, dengan segala kekuatan kami. Kami mau menyembah, memuji Engkau. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Saudara-saudara, ada yang pernah ke surga? Belum dong ya, kalau ke surga ya kita sudah gak ada di sini. Tetapi firman Tuhan pernah menjelaskan ada satu orang yang pernah diberikan satu privilege, satu kesempatan kepada Tuhan, dari Tuhan, untuk dia melihat a glimpse. Glimpse itu sekejap apa yang terjadi di surga. Kita memang belum pernah ke sana, ya. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan juga bukakan kepada orang-orang tertentu. Yohanes, salah seorang murid Yesus, suatu saat dibuang ke Pulau Patmos. Jadi kadang-kadang kalau kita dibuang itu ada gunanya juga, ya. Dia dibuang ke sana, lalu kemudian Tuhan izinkan dia untuk mendapatkan satu penglihatan. Di dalam penglihatannya, di dalam kitab Wahyu, dia melihat ada satu suasana, ada satu tempat, ada singgasana, ya. Dan saudara bisa baca saja di dalam Wahyu pasal yang keempat, ya. Dia melihat bahwa ada satu tahta dan dengan segala kemuliaannya, dengan segala kemegahannya yang ada di tempat itu. Tetapi bukan itu saja, dia melihat ada makhluk-makhluk surgawi. Nah, jadi kalau saudara mau tahu apa yang ada dalam surga, ini sedikit, ada makhluk-makhluk surgawi yang aneh-aneh bentuknya. Yang matanya banyak, yang sayapnya 6, ya, segala sesuatu yang apa ya, yang hebat, yang gak pernah ada di dunia, yang mulia. Kita baca saja deh, mulai dari ayat yang ke-6. Mulai ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, bagaikan kristal. Di tengah tahta itu di sekelilingnya ada 4 makhluk dengan penuh mata, di sebelah muka, di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama-tama seperti singa, makhluk kedua seperti anak lembu, makhluk ketiga mukanya seperti muka manusia, makhluk keempat sama seperti burung nasa yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata, dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Jadi makhluk-makhluk yang dilihat oleh Yohanes ini begitu megah, begitu luar biasa, tetapi mereka pun berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan bukan itu saja, ada sesuatu lagi yang lebih dahsyat. Ayat yang ke-9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, Allah yang duduk di atas tahta itu, yang duduk di atas tahta itu, Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Di sebelah kiri kanannya itu ada tua-tua. Jadi di surga itu rupanya ada hierarki juga. Ada tadi itu ya, malaikat-malaikat ya, dengan berlaksa-laksa malaikat. Lalu kemudian ada tua-tua, 24 tua-tua. Nah ini mungkin yang jabatannya jenderal-jenderalnya yang tinggi, ya. Tetapi dengan segala kemuliaannya, ketika mereka harus berkata kudus, kuduslah Tuhan, ayat yang ke-10 perhatikan. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan tua-tua ini saking mulianya, mereka tuh punya mahkota. Mahkota itu menggambarkan tentang kemuliaan. Sebuah kebanggaan, reward. Ya, firman Tuhan bilang, kita akan dapatkan mahkota kemuliaan kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu satu pencapaian tertinggi. Tetapi di saat kita menyembah Tuhan, di saat 24 tua-tua ini mendengar satu penyembahan, dan mereka melemparkan mahkotanya, mereka pun gak berlayak. Karena kemuliaan hanya untuk sang raja itu. Mereka pun melemparkan sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak menerima pujian, hormat, kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sedahsyat itu dan seperlu itu kita itu memuji dan menyembah Tuhan. Ada satu lagu,
Kudus, kuduslah Tuhan. Sudah tahu lagu itu? Allah semesta, Allah surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Nyanyi ya, terus ya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta, Allah surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, katakan menjadi satu penyembahan kita kepada Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, yes Lord. Allah semesta, Allah surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Benar Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, amin. Allah semesta, Allah surga bumi penuh kemuliaan. Saudara, saya selalu bilang begini, bahwa semua makhluk itu ada habitatnya. Habitat itu adalah satu tempat di mana dia merasa nyaman. Betul? Kalau contohnya ikan, itu habitatnya ada di dalam air. Di dalam air dia berenang, dia bisa bernafas dengan bebas, dia rasa nyaman di sana. Atau burung di udara, ya habitatnya itu di udara. Dia bisa ada sekali-sekali di darat, tetapi dia nyaman ketika dia harus terbang. Ya, manusia ya ada di darat. Kita bisa terbang dengan pesawat terbang, tapi kita nyaman ketika kita ada di darat. Tapi ingat, manusia itu firman Tuhan bilang ada dua. Manusia jasmani dan manusia rohani. Batiniah dan lahiriah. Saudara, yang paling penting dari dua hal ini yang mana? Menurut firman Tuhan, yang paling penting itu adalah ketika kita memanage atau kita menjaga manusia rohani kita. Manusia batiniah kita. Nah, manusia batiniah itu diciptakan, manusia spiritual human being itu diciptakan untuk selalu menyembah sesuatu. Itulah kenapa dulu banyak orang tidak kenal Tuhan, mereka tetap mencari sesuatu untuk disembah. Sembah pohon, sembah apapun, batu. Tetapi puji Tuhan, kita sudah mengenal kita harus menyembah siapa? Tuhan. Kita semua diciptakan untuk menyembah. Sehingga manusia spiritual kita pun punya habitat, punya tempat yang dimana kita merasa nyaman. Sebagai seorang penyembah, saudara dan saya, kita ini diciptakan sebagai worshiper. Seorang pemuji, seorang penyembah, di mana seharusnya kita merasa nyaman. Saudara tahu di mana habitat seorang penyembah? Di dalam hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah. Di saat kita mulai menyembah Tuhan, di dalam hadirat Allah kita berenang-renang di dalam hadirat Allah. Menikmati hadirat Allah. Di saat itulah manusia spiritual kita itu harusnya merasa tenang. Manusia spiritual kita itu merasa kuat. Manusia spiritual itu merasa bebas. Saya tahu gereja ini adalah gereja yang suka menyembah. Saya pun dibesarkan dari gereja ini. Mungkin bagi saudara yang belum tahu, ya, tapi saya lihat juga ada muka-muka lama, tapi banyak juga muka-muka baru. Ya 21, kurang lebih 21 tahun atau 24 tahun yang lalu, 2001, saya menjadi pengerja di tempat ini. Saya pun ketemu istri saya di sini. Ya, dulu sama-sama mengajar sekolah minggu. Kami diajarkan oleh
Tante Mika, oleh almarhum Om No, itu untuk selalu berdoa. Ya, untuk selalu menyembah Tuhan. Jadi saya tahu DNA atau spirit yang memang ditaruhkan ya di dalam GPDI. Haleluya. Rungkut ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih senang berlama-lama di dalam hadirat Tuhan? Atau kita mungkin mulai bosan? Kalau kita bosan di dalam hadirat Tuhan, bosan untuk menyembah Tuhan, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Karena sebagai seorang penyembah, diciptakan sebagai seorang penyembah, maka tempat aman kita, safe place kita, itu adalah ketika kita ada di dalam hadirat Allah. Dan saudara mesti tahu bahwa pujian, penyembahan itu begitu penting. Pujian dan penyembahan itu tidak bisa dipisahkan di dalam satu ibadah. Tidak bisa dipisahkan dengan khotbah. Ya. Dua-dua ini tidak ada yang lebih penting, lebih tinggi. Dua-dua ini sama penting. Pujian, penyembahan yang atau pengajaran hanya firman saja pengajaran tapi tidak diajar untuk menyembah. Itu bisa menjadikan kita itu menjadi seperti ahli Taurat. Pengajaran aja. Sehingga bisa menimbulkan hati untuk menghakimi orang. Tanpa pujian dan penyembahan. Tetapi juga sebaliknya, kadang-kadang kalau kita hanya memuji terus, menyembah terus, tanpa ada pengajaran, bisa menjadikan kita nabi palsu. Karena di dalam penyembahan itu kita spiritual, ada roh yang terlibat di sana. Bisa dapat penglihatan, bisa dapatkan kesembuhan di dalam pujian penyembahan. Ada banyak hal-hal yang bisa terjadi. Sehingga dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Itulah kenapa saudara kalau saudara datang ya, saya tidak tahu dan saya tidak mau menghakimi ya, tetapi usahakan tepat waktu untuk supaya bisa menikmati semua satu paket ini, memuji, menyembah Tuhan, dengar firman, pulang itu jadi kuat lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa penting sih pujian penyembahan di dalam gereja? Begini, apa yang penting di dalam surga, pastinya penting di dunia. Di dalam surga firman Tuhan menjelaskan ada 3 malaikat ya. Kalau di agama Katolik ada 4, satu lagi. Tetapi ada 3 malaikat yang ditulis, 3 malaikat besar. Yang pertama Gabriel sebagai penyampai pesan. Dia yang memberitahukan tentang kelahiran Yesus ya dan segalanya. Lalu kemudian ada Mikael, malaikat perang. Ya, dia yang berperang, dia panglima. Tetapi mungkin bukan 3 ya, 2 plus 1. Ada 1 juga yang ditulis, 1 malaikat yang namanya Lucifer. Yang saudara tahu, kemudian dia jatuh. Tetapi sebelumnya, malaikat Lucifer di dalam Yehezkiel 28, itu dijelaskan, dia itu diciptakan, ya sebelum dia diciptakan, sudah dikerjakan pengerjaan rebana dan seruling. Dipersiapkan bagimu pada hari engkau diciptakan. Lucifer ini. Karena dia akan diangkat sebagai pemimpin pujian. Worship leader dari segala malaikat. Termasuk Gabriel dan Mikael. Artinya dia ini penghulu malaikat. Dia pemimpin untuk apa? Secara khusus Tuhan ciptakan untuk menjadi pemimpin dalam pujian penyembahan. Segitu pentingnya sampai diciptakan malaikat khusus. Dan bukan hanya malaikat kelas B atau kelas C, tapi ini the bestnya. Dikatakan dia tergolong malaikat ya kerubim yang paling indah. Dan bahkan firman Tuhan Nabi Yehezkiel menyebut dia makhluk yang maha indah. Keindahannya itu sempurna. Itulah kenapa kalau kita nyembah itu pasti indah. Ya, ku nikmati keindahan, pasti indah. Kalau kita benar-benar sungguh menyembah Tuhan, ada keindahan. Selain itu, firman Tuhan bilang kemanapun dia berjalan diiringi dengan alat musik. Penting pujian, penyembahan diiringi musik. Jadi musik, pujian, penyembahan ada di dalam surga dan memegang peranan yang sangat penting di dalam satu situasi untuk memuji tahta Tuhan itu, Allah. Jadi dalam surga itu seperti itu. Diciptakan khusus untuk pujian penyembahan.
yang juga kita lakukan di dalam gereja kita. Jadi kalau begitu penting di dalam surga, sampai diciptakan malaikat khusus untuk memimpin, nanti kita akan lihat kenapa dia jatuh. Ada kaitannya juga dengan powerfulnya pujian penyembahan. Kalau betapa pentingnya pujian penyembahan itu ada di dalam surga, masa kita di dunia, kita bilang itu gak penting. It's very important. Itu sangat-sangat penting untuk memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita datang ke ibadah, tentu kita punya goal. Kita punya tujuan. Datang ke ibadah, tujuannya apa? Kita itu mendownload prinsip-prinsip surgawi, nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai Injil Kristus itu. Kita itu mendownload prinsip-prinsip itu di dalam sebuah ibadah. Dan itu dimulai bukan di saat firman Tuhan seperti ini. Tapi itu dimulai di saat puji-pujian dinyanyikan. Kita mendapatkan satu pengertian yang baru. Ya, tadi lagu-lagu yang dinyanyikan. Kita mendapatkan sesuatu prinsip-prinsip baru. Misalnya ada yang sedih, tiba-tiba kita nyanyi, ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Oh iya ya, saya ditinggal sama orang, saya nggak dianggap sama orang, tapi untung ada. Itu kan kita mendownload satu prinsip baru. Sebegitu pentingnya, karena pujian, penyembahan di dalam gereja, lagu-lagu yang ada, itu bukan dikarang oleh manusia, ya. Itu dikarang oleh Alkitab, inspired dari firman Tuhan, dari Injil, yang kemudian digubah oleh banyak orang. Sehingga itu merupakan satu firman yang dinyanyikan, satu firman yang dilakukan. Ada satu pengajaran, sehingga saat kita pulang, kita itu berbeda. Mungkin di saat kita mau pulang, kita rasa, aduh gak ada yang tolong saya. Lalu kemudian angkat Tante Mika mungkin, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kita jadi, oh iya ya, walaupun gak ada yang tolong, tapi Tuhan yang menolong. Kita mendapatkan satu pengajaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pujian, penyembahan, worship, itu sangat penting. Saudara, saya seorang hamba Tuhan. Saya juga dikaruniakan Tuhan bermain musik. Saya juga dikaruniakan Tuhan untuk memimpin pujian. Tetapi saya mau bilang bahwa saya bukan hamba Tuhan yang bisa menyembah. Ini selalu saya bilang. Atau memuji. Saya bukan hamba Tuhan atau pendeta yang bisa memuji, menyembah. Saya bukan WL yang bisa memuji, menyembah. Saya bukan pemain musik yang bisa memuji, menyembah. Tetapi apa yang saya mau dan apa yang saya mau hidupi adalah saya seorang pemuji, penyembah yang jadi pendeta. Saya seorang pemuji dan penyembah yang dikaruniakan Tuhan bisa nyanyi jadi WL. Saya seorang pemuji, penyembah yang dapat karunia untuk bermain musik. Atau apa saudara sebutkan. Saya seorang pemuji dan penyembah yang dikaruniai Tuhan untuk bisa menari sebagai tamborin. Saya seorang pemuji penyembah yang dikaruniakan Tuhan sebagai seorang businessman. Apa yang saya mau bilang di sini? Apa yang kita mau lakukan? Mulailah dulu dari sebagai seorang worshiper. Pemuji dan penyembah. Raja Daud, sebelum Tuhan promosikan kehidupannya. Ingat, dia siapa? Sebelum dia jadi raja yang terkenal, jadi prajurit yang terkenal, jadi raja yang besar bagi bangsa Israel. Sebelumnya, dia pria biasa yang bahkan dilupakan. Dia bukan nggak spesial amat. Dan bahkan ketika Samuel cari raja, ya, Daud itu terlupakan karena dia mengembalakan, nggak masuk hitungan. Tapi dia seorang pemuji. Dia seorang penyembah. Itulah yang membedakan. Saudara bisa saja jadi orang biasa. Mungkin saudara hanya di golongan yang nggak terlalu terlihat.
Tetapi kalau engkau seorang pemuji, engkau seorang penyembah, itu adalah satu sarana untuk Tuhan mulai bisa angkat. Daud seorang pemuji. Daud bukan orang super. Dia orang yang berdosa. Saudara tahu lagu itu kan? Beriku hati baru, ya Allah. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dari... Itu latar belakang ketika dia berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria suaminya. Dengan segala keterbatasannya. Tetapi karena dia seorang pemuji dan penyembah. Seorang pemuji, seorang penyembah, dia itu punya sweet spirit. Punya hati, punya roh yang manis. Yang gampang untuk ditegur. Yang gampang untuk diajar. Ya. Orang yang suka memuji Tuhan, yang suka menyembah Tuhan, itu mudah untuk diajar. Mudah untuk didisiplin. Ketika Samuel datang menegur Daud, dia nggak langsung marah. Dia nggak mengeraskan hati. Tetapi dia mulai karang lagu. Dia mulai memuji Tuhan. Di dalam Mazmur itu. Beriku hati baru, Mazmur 51. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari ya memuji Tuhan. Sekali lagi, sangat penting. Kita mesti menikmati ya, menikmati setiap pujian penyembahan. Untuk para pelayan pujian ya, saya selalu bilang, karena saya juga mengajar praise and worship di sekolah Alkitab. Sebagai pelayan altar, semua pelayanan sama di mata Tuhan. Tetapi memang ada satu privilege, ada satu keistimewaan sebagaimana Lucifer pun punya satu keistimewaan. Ya, punya satu privilege untuk diberikan kepercayaan menjadi penghubung antara hadirat Tuhan dengan jemaat, dengan kita, para pelayan altar. Tapi karena privilege itu juga, itu yang menjadikan sebagai pemain musik, sebagai pemimpin pujian, singers, semua yang melayani di altar, menjadikan kita untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Kita bertanggung jawab atas kedewasaan karakter, hubungan dengan Tuhan, kepekaan kepada Roh Kudus. Karena ini ada satu pelayanan roh, spiritual things. Sehingga Tuhan berbicara dari roh, lagu-lagu yang harus dipilih, yang harus dinyanyikan, suasana, atmosfer yang mau dibangun. Saudara tahu seberapa powerful pujian penyembahan itu? Begitu powerful sehingga Paulus dan Silas di dalam penjara, saudara tahu kisahnya. Bisa penjara itu goyang, ada gempa bumi menggoncangkan bumi sehingga ikatan terlepas. Saya percaya pujian penyembahan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dari hati kita, itu yang bisa melepaskan sesuatu yang mengikat kita. Dan saya pernah alami itu. Ya. Sebetulnya ada banyak kesaksian tentang pujian penyembahan, tapi saya nggak punya waktu. Seberapa powerful pujian penyembahan, begitu powerful sampai-sampai Lucifer, malaikat yang indah tadi, merasa bisa sama seperti Tuhan. Segitu powerfulnya. Karena di dalam pujian penyembahan kita itu bisa dapatkan hikmat. Lucifer diciptakan begitu dekat dengan tahta Allah. Firman Tuhan yang mencatat. Begitu dekatnya. Sampai-sampai dia merasa di dalam Yesaya 14, ya, ayat 13, saya bacakan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ini malaikat-malaikat. Ini satu kejadian di dalam surga. Berkaitan dengan praise and worship, pujian penyembahan. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Satu nubuatan tentang kejatuhan Lucifer. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Dan seterusnya. Saya tidak menyoroti tentang kejatuhannya. Tetapi saya menyoroti betapa powerfulnya pujian, penyembahan. Sehingga Lucifer pun dia tahu kekuatan dari pujian penyembahan. Sampai dia pikir dia sama seperti penciptanya. Segitu powerfulnya. Saudara bisa terbuka ya pikiran. Itulah kenapa penting sekali kita memuji, menyembah Tuhan.
Dengan cepat saja, 3 alasan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Yang pertama, pujian, penyembahan, menyembah Tuhan adalah ekspresi ucapan syukur akan kasih setia Tuhan karena Allah telah mengasihi kita. Itu yang pertama, ya. Fakta yang harus kita tahu, Saudara. Kita diciptakan, saudara dan saya diciptakan itu untuk dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita diciptakan itu untuk Dia itu mengasihi kita. Saudara, jadilah anak Tuhan yang tahu berterima kasih, yang tahu mengucap syukur. Sehingga kita mulai memuji Tuhan, mengucap syukur, mulai menyembah Tuhan karena iya ya, dengan pengertian saya dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan, dia akan punya gambar diri yang berbeda. Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, apabila kita tidak suka menyembah, tidak suka memuji Tuhan, artinya kita tidak merasakan atau belum merasakan, menyadari bahwa diri kita itu dicintai, loved by God. Dicintai oleh Tuhan. Dan orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu dikasihi Allah, itu akan mempunyai masalah di dalam dirinya. Apa masalahnya? Dia akan selalu mempunyai mental victim. Dia akan selalu merasa mental korban. Ketika ada masalah, dia akan selalu merasa dia yang paling susah sedunia. Pernah ketemu dengan orang yang demikian? Waduh, masalah saya berat begini-begini. Begitu ceritain menurut saya biasa aja. Masih banyak yang lebih berat. Wah, saya yang paling sakit, saya yang paling menderita, saya yang paling dibully, saya yang paling teraniaya, saya yang paling ini. Karena mental victim tadi. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh tahu bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan, kasih Tuhan itu cukup di dalam hidup kita. Cukup kita tahu kita dikasihi Tuhan, mengerti kita dikasihi Tuhan. Itu cukup untuk kita dapat menjalani hari-hari kita walaupun kita ada di dalam lembah. Di saat kita mulai memuji Tuhan, itu membuka satu pengertian bahwa kita dikasihi Tuhan. Yang kedua, kita menyembah karena kita akan mengerti tentang kehidupan di saat kita menyembah. Atau wisdom. Kita dapatkan hikmat di saat kita menyembah Tuhan. Iya. Saudara, ya, di saat kita menyembah Tuhan, saya tahu mungkin lagi banyak masalah. Tetapi terjadi satu situasi yang adikodrati itu, yang kemudian di saat saya paling sering saudara, di saat lagi ada tekanan di dalam pelayanan dan lain sebagainya di dalam, namanya kita hidup di dunia yang sudah rusak. Ada orang-orang yang mungkin saya juga nggak sempurna, ya cara berpikir tidak sempurna. Ada hal di mana kita merasa ditekan, tertekan. Tetapi di saat itu saya memilih untuk daripada pikir yang aneh-aneh, saya memilih untuk masuk ke ruang doa, ambil gitar dan kemudian mulai menyembah Tuhan. Worship. Dan di saat itu terjadi satu peristiwa yang saya nggak bisa jelaskan dengan kata-kata. Tetapi itu seperti jadi kuat lagi. Seperti terbuka, ya situasi yang tadinya tidak masuk akal menjadi masuk akal. Situasi yang tadinya nggak bisa memaafkan jadi punya roh yang bisa mengampuni. Situasi yang tadinya marah, tiba-tiba punya alasan untuk tidak jadi marah. Itu sering terjadi di dalam penyembahan. Worship mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Apakah itu hanya perasaan-perasaan saja? Itu ada di dalam firman Tuhan. Asaf ini dia menulis Mazmur di dalam Mazmur juga, bukan hanya Daud tapi Asaf juga, ya. Dan suatu saat dia melihat itu dunia itu seperti tidak adil. Orang fasik kok jadi kaya dan lain sebagainya. Saudara bisa baca saja. Tapi dalam Mazmur 73 ayat 16-17, Asaf bilang begini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia bilang, kok begini sih, saya nggak ngerti. Apa yang terjadi, kok dia yang hidupnya jahat, kok dia frustasi. Tetapi kemudian ayat 17, perhatikan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai dia worship, kata lainnya. Sampai kemudian dia
memutuskan dirinya untuk menyembah Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. Dan singkat cerita ya, kalau baca seterusnya, dia itu mendapatkan wisdom dari Tuhan dan itu yang menguatkan dia, pengertian dari Tuhan. Saudara, seringkali perspektif atau cara pandang Allah itu bisa didapat dari pujian, penyembahan. Bukan dari baca buku, bukan dari konseling. Kadang-kadang kalau ada orang datang untuk konseling sama saya, ada kalanya saya suruh, kita nyembah aja deh kalau Tuhan suruh. Dan biasanya setelah kita mulai, saya ambil kita mulai worship, menyembah, berglosolali, berbahasa roh, ya dipenuhkan. Kemudian dia bisa izin, saya sudah kuat, nggak perlu lagi ngobrol. Ya memang itulah yang terjadi. Dia dapatkan kesegaran, kekuatan baru. Dari worship, masuk ke dalam hadirat Allah. Kita akan mulai mengerti tentang hidup sebagai seorang penyembah. Kalau kita tidak suka menyembah, akan ada banyak yang hilang atau miss di dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, yang ketiga, kenapa kita harus menyembah? Tuhan menguatkan kita lewat worship. Setelah kita menyembah Tuhan tadi yang kedua, seperti Asaf, dia kemudian melihat sesuatu yang baru, dan dia mendapatkan satu perspektif yang baru dari Tuhan. Untuk melakukannya, biasanya butuh kekuatan, betul? Contohnya, ketika kita mendapatkan perspektif bahwa kita harus mengampuni orang, kita butuh kekuatan untuk mengampuni. Karena apa yang dia lakukan itu memang ada di memori. Mungkin jahat, mungkin melukai hati kita, melukai keluarga kita. Atau ada sesuatu yang mungkin kita butuh energi untuk kita bisa mampu menjalankan perspektif baru yang Tuhan taruh di saat kita menyembah. Nah inilah di saat kita menyembah, kita dapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Ayat yang terakhir, Yesaya 40:31, ayat yang sudah kita kenal. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan itu apa? Menantikan Tuhan itu di saat kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, mau cari suaranya Tuhan. Menyembah, worship, memuji Tuhan. Di saat itulah dia mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, mereka gak jadi lesu. Lari nih, tapi gak jadi capek. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah secara spiritual. Di dalam Tuhan, gak ada istilah burnout atau putus asa. Sebagai seorang penyembah, cukup kita datang menyembah Tuhan dengan sungguh. Di saat itulah kita dapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Saudara suka menyembah Tuhan, dapat persepsi baru untuk menyembah Tuhan. Betapa pentingnya pujian penyembahan. Ya. Istri-istri atau suami-suami yang mungkin melihat suami atau istrimu gak bisa berubah. Kadang-kadang jalannya itu bukan konseling loh. Walaupun saya seorang konselor, saya dengan istri, kami pegang keluarga muda di GPD Elohim. Kita konseling banyak pasangan-pasangan muda. Tapi kadang-kadang kami temukan jalannya itu bukan konseling. Mendekatkan diri menjadi penyembah yang benar. Di saat itu bisa diubahkan, orang bisa diubahkan. Orang bisa dilepaskan. Saudara, pujian, penyembahan adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada Tuhan di dalam hidup ini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa ada. Terima kasih Tante Yosua dan tim. Ya, saya perkenalan diri ya. Perkenalan dirinya di belakang, biasanya kan di depan. Kenapa? Sebenarnya saya sengaja. Karena begini, saya ingin memberikan satu pesan simbolik sebetulnya. Karena begini, dalam sebuah ibadah, apalagi ngomong soal pujian penyembahan, saya tuh gak penting. Siapa pengkhotbahnya gak penting. Dalam sebuah ibadah, yang penting itu adalah Tuhannya. Kita ketemu pengkhotbahnya atau ketemu Tuhannya. Yang paling penting itu ketemu Tuhannya. Ingat orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Kolamnya dianggap itu yang menyembuhkan. Tapi ketika ada Yesus, dia cut kolamnya.
kolamnya nggak begitu penting. Yang penting Yesusnya. Dia nggak perlu masuk kolam, dia sudah sembuh. Sama juga, ya. Sayanya nggak penting-penting amat lah, tapi mungkin supaya kenal. Ya. Nama saya Aldi, dan saya tinggal di Sidoarjo. Saya menjadi pengerja di tempat ini tahun 2001. Ya, dididik oleh Tante Mika, Om No, almarhum. Dan saya bersyukur, dan saya melihat ada begitu banyak perubahan. Ada teman-teman lama yang saya lihat. Dan saya diajar untuk berdoa di tempat ini, diajar untuk menyembah di tempat ini. Dan puji Tuhan, inilah saya sekarang. Salam untuk teman-teman yang lama yang saya lihat ada beberapa jemaat-jemaat yang lama. Puji Tuhan, all about Jesus, semua tentang Yesus. Sayanya nggak gitu penting lah. Ya, yang penting saudara ketemu sama Tuhan. Amin. Yuk, mari bangkit berdiri.